rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Raditu billahi robba wa bil islami tina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Carlos Abu Hamzah MPDI, yang saya hormati Ustadzah Hasfiyah selaku Ketua Kajian Muslimah beserta jajarannya, yang saya banggakan dan yang saya hormati para ibu-ibu yang telah hadir di sini. Kami terima kasih sekali mewakili pengurus atas kehadiran panjenengan semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan saat ini kita masih sempat untuk menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Salam serta sholawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah pengajian muslimah Masjid Remaja yang saya banggakan, untuk mengawali kajian pada sore hari ini agar dilancarkan acara ini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, Ustazah Kurnia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kadhibun. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah walahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allaha la yahdil qawmal kafirin. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru
ربك من بعدها لغفور رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran tidak akan Allah beri petunjuk, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya, dia tidak berdosa. Akan tetapi siapa yang berlapang dada untuk menerima kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya, dan bagi mereka ada azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hati, pendengaran dan penglihatannya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tidak diragukan bahwa mereka lah orang-orang yang rugi di akhirat. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, lalu mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustazah Kurnia. Semoga dengan membaca dan yang mendengarkan ini tadi rahmat Allah makin dan terus bergayut kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua Kajian Muslimah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hasfiyah. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang monggo maju biar dengar nanti kajiannya. Monggo Ibu sayang maju semua yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustaz Carlos Abu Hamzah MPDI, yang kami hormati Ibu pengurus kajian Muslimah Masjid Remaja yang kami hormati, beserta Ibu kajian Muslimah Masjid Remaja yang selalu kami cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam kajian rutin yang diadakan pada setiap hari Senin pertama. Semoga ibu-ibu selalu istiqomah untuk mengikuti kajian ini. Sholawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah dan sehingga dari zaman sekarang ini, yaitu zaman kemajuan ya Bu ya. Semoga ibu-ibu muslimah juga tambah maju keimanannya ya Bu ya.
terima kasih kepada Ustaz Carlos yang sudah datang untuk mengisi materi pada sore hari ini. Dan juga kami terima kasih kepada pengurus yang telah berjibaku untuk terlaksananya kajian pada sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu muslimah Masjid Remaja bisa hadir dalam kajian pada sore hari ini dengan tema Spirit Hijrah di tahun baru ya Bu ya. Semoga di tahun baru ini Ibu bisa hijrah, yaitu berusaha diri ya Bu ya, menuju dari yang belum baik menuju yang baik, yang sudah baik lebih tambah baik ya Bu ya. Dan semoga kita selalu istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian ini ya Bu ya. Karena di Masjid Remaja ini banyak kajian Bu ya, dari ranting Aisyah, dari Masjid Remaja sendiri, mulai dari Ahad pagi juga ada, Ahad sore juga ada ya Bu ya. Terus ditambah sekarang ini kajian muslimah yang diadakan 1 bulan sekali. Mudah-mudahan Ibu 1 bulan sekali ini juga istiqomah juga ya Bu ya, dan juga istiqomah dalam menjalankan Aisyah dalam kajian ranting nanti ya Bu ya, yang diadakan setiap 1 bulan 2 kali, yaitu minggu Ahad pertama dan Ahad keempat ya Bu ya. Dan kami juga terima kasih semoga kepada pengurus-pengurus baru Masjid Remaja, dan semoga pengurus-pengurus baru ini juga membawa Masjid Remaja lebih bagus ya Bu ya. Karena kemarin sudah bagus, sekarang ya lebih bagus ya Bu ya. Insya Allah pengurusnya ya masih itu aja, mungkin ada yang diganti 1-2 ya Bu ya untuk pengurus Masjid Remaja. Dan tidak panjang lebar Bu, sudah jam 4. Monggo Ustaz Carlos, kami persilakan untuk kajian untuk ibu-ibu, dan kami juga mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya adalah tausiah yang bertema spirit hijrah di awal tahun baru. Pada yang terhormat Ustaz Carlos Abu Hamzah MPDI, bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimat, ayyuhal ustadat, rahimani wa rahimakunallah. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di kajian muslimah Masjid Remaja yang
Ini temanya apa, Ibu? Spirit hijrah. Ya. Saya baru tahu itu temanya. Tapi nggak apa-apa, saya punya materinya. Ya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau bicara hijrah, ini secara bahasa definisinya adalah lawan dari al-wasol. Al-wasol ini tersambung. Jadi kalau hijrah itu terputus. Sedangkan Ar-Raghib Al-Fashani itu mengambil makna dari almarhum Duktur Ahsami Sami'un Jazuli itu menjelaskan makna yang diambil dari Dr. Raghib Al-Asfahani. Ini makna dari al-hijru atau al-hijron itu sudah bukan lagi memutus tapi meninggalkan. Meninggalkan. Baik dia meninggalkan secara visi, secara perkataan maupun secara hati. Jadi hijrah itu enggak pindah tempat saja, enggak. Ya pasti ada banyak makna meninggalkan fisik, perkataan, hati. Al-Hafidh Ibnu Hajar secara bahasa memang kadang-kadang untuk memahami satu istilah dalam agama, bahasa itu perlu dikaji. Karena kalau kita tidak memahami antara makna agama secara bahasa dan makna agama secara istilah, jadinya malah kacau balau. Kan seperti misalnya sholat. Secara bahasa, sholat itu artinya doa. Tapi secara istilah, sholat itu adalah melaksanakan ibadah dengan rukun dan syarat tertentu. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu secara istilah. Jauh banget muter nggak? Asumsi. Nah, Islam secara bahasa dia pasrah, selamat, ya, berserah diri. Secara istilah, Islam itu ya meyakini rukun iman, menjalankan rukun Islam, kan begitu. Orang-orang liberal itu paling suka otak-atik makna bahasa. Non-muslim itu mereka juga Islam. Kenapa? Secara bahasa Islam itu kan pasrah kepada Tuhan. Jadi non-muslim di luar Islam itu juga Islam sebenarnya. Selamat. Kenapa? Sama-sama pasrah. Wah, sesat. Non-muslim itu mereka juga sholat loh. Kenapa? Sholat kan artinya doa. Wah, ini ngaco. Sehingga memang dalam istilah-istilah agama, makna bahasa maupun makna istilah ya, itu harus kita ikuti bersama. Dua-duanya harus kita pahami supaya pas. Nah, karena al-hafidh itu maknanya adalah tarku, meninggalkan. Jadi
meninggalkan. Itu adalah makna dari hijrah secara bahasa. Sekarang secara istilah, itu banyak pendapat nanti. Secara istilah, hijrah itu perpindahan dari negeri satu ke negeri yang lain. Terutama negerinya bukan negeri Islam. Darul kufri ila daril Islam. Negeri-negeri yang nilai-nilai keislamannya hilang, rendah, bahkan nggak ada, menuju ke negeri-negeri yang nilai-nilai Islam dipraktekkan. Nah, itu hijrah. Ya. Ada pula hijrah itu bukan darul kufri wal harbi, tapi darul zulmi. Negeri pindah dari negeri-negeri yang dikelola oleh orang-orang zolim. Nah, untuk menyelamatkan agamanya, dia ikut hijrah. Tapi kalau sekarang kan bingung. Negara Islam tuh yang mana? Tahu nggak negara Islam tuh yang mana? Indonesia negara Islam apa bukan? Bukan. Kristen? Bukan juga. Bingung kan? Negara apa kita ini? Ya, ya. Negara agama. Oh. Negaranya satu keluarga, enggak juga kan? Karena konsepnya bukan kerajaan. Indonesia ini penduduk yang masyarakatnya agamanya Islam paling banyak di dunia, benar apa enggak? Jamaah hajinya paling banyak di dunia, benar enggak? Zakatnya paling, bukan zakat deh, masjidnya paling banyak di dunia, benar apa enggak? Ya kan? Pengajiannya paling banyak di dunia, iya apa enggak itu? Iya. Berarti ini negara Islam apa bukan? Bingung. Bingung kan? Bingung. Ya paling banter paling negeri ini negeri apa hukum gitu. Ya. Jadi semuanya diatur sama hukum. Ini negeri hukum apa negeri kekuasaan? Oh, kekuasaan sekarang. Kalau negeri hukum berarti hukum mengatur kekuasaan. Kalau negeri kekuasaan, kekuasaan yang mengatur hukum. Oh, sekarang gitu. Ya. Coba Indonesia ini gabung ke sini enggak, Bu? Gabung ke sini enggak? Tak bukakan. Ini tahu nggak apa ini? OIC, itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya, OKI. Ustadzah Oki Stiana Dewi, bukan. Bukan, ya. Organisasi Kerjasama Islam. OKI. Indonesia gabung sini nggak? Gabung apa nggak? Gabung. Yang mana? Ayo, yang mana? Mana Pak Jokowi? Ada nggak? Nggak ada. Pak Jokowi itu kan tahun berapa ini? 2016. Pak Jokowi kan jarang hadir di acara-acara internasional. Biasanya diwakili sama Menteri Luar Negerinya. Tapi ini yang hadir bukan Menteri Luar Negeri. Coba siapa ini? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Ah,
Ya, Yusuf kalah. Ya, ya, kalah akhirnya Bu ya. Ya, Yusuf kalah. Ya, ini wapres yang waktu tsunami Aceh 2004, begitu terdengar tsunami, malam itu juga langsung berangkat ke Aceh, naik helikopter, bawa bantuan, nggak pakai lama. Kalau yang sekarang ini kan banjir bandang, kemudian responnya nunggu 4 hari. Ya, jadi agak lama pemerintahan sekarang dari tsunami Aceh 2004. Ya, kalau dulu kan wapresnya Pak Yusuf kalah, kalau sekarang kan wapresnya ini. Ya itu pokoknya ya, itu ya, anaknya Pak Jokowi. Ya. Coba ibu-ibu lihat, ini loh tujuan adanya organisasi kerjasama Islam. Meningkatkan kerjasama Islam di antara negara-negara OKI, mendukung perdamaian, melindungi tempat-tempat suci umat Islam, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Ya, konferensinya, terus daftar anggotanya. Nih, daftar anggotanya. Kira-kira Indonesia ada nggak? Ada. Sejak 69 udah ikut ya. Nah, ini kan anggota-anggotanya. Mungkin nggak Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman gabung OKI? Mungkin nggak? Mungkin apa nggak? Hah? Ada apa enggak nih? Ada nggak? Ya. Ada apa enggak? Ya. Ya. Ada nggak? Kenapa? Karena ini OKI. Bukan Ustazah Oki loh ya. Ini OKI, organisasi kerjasama. Ini hanya untuk negeri-negeri. Itu selesai jawabannya. Iya kan? Sudah selesai jawabannya. Berarti apakah Indonesia negara Islam? Nah, ya bisa ya, bisa enggak. Tapi apapun itu kita sudah langsung paham bahwasannya suka nggak suka, mau nggak mau, kita itu sudah gabung OKI. Cuma memang biasanya umat Islam itu tidak mewarnai Indonesia. Umat Islam cuma jadi penonton. Oh, saya mau tahu siapa sih pengusaha apa tuh ya data orang terkaya di Indonesia. Ya, coba ini 10 orang terkaya di Indonesia. Yang Islam yang mana? Ya, hah? Ada nggak yang Islam? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Kalau dibalik, data orang termiskin di Indonesia, yang Islam, ya. Semuanya mungkin punya. Data pengusaha kelapa sawit di Indonesia. Kan kelapa sawit itu yang gunduli hutan itu toh? Iya. Nah, nih. Coba jangan lihat namanya, lihat fotonya aja. Nah, ini nggak ada foto-fotonya. Kalau kira-kira sih bukan Islam ya Bu ya. Agamanya bukan Islam. Ya, jadi memang umat Islam ini cuma jadi penonton, kebanyakannya begitu. Ini Taipan kelapa sawit, Bapak. Ini sampai judulnya tuh gitu, Taipan kelapa sawit.
Ini orang-orangnya, ya. Berarti nggak ada, Bu, ya. Memang kita ini nggak ada. Kapan bangkitnya? Lain. Mudah-mudahan ya. Kapan-kapan mau gimana ya? Mudah-mudahan. Baik, kita kembali ke sini tadi. Jadi ini makna hijrah secara syariat. Ya. Ada lagi kalau kata Ibnul Arabi ya, itu makna hijrah itu lebih luas. Enggak cuman kayak 1-2. Ada meninggalkan negeri yang diperangi menuju negeri Islam. Berarti negerinya bukan negeri Islam, dia pergi ke negeri Islam. Kalau kayak di Gaza Palestina itu hijrah atau bertahan? Hijrah apa bertahan? Bertahan. Enggak, yang benar hijrah apa bertahan? Bertahan. Kalau yang benar hijrah ya sejak lama Palestina sudah dikuasai. Sudah dikuasai. Kalau peristiwa 10 November itu nggak ada di Surabaya, berarti sejak dulu nggak pernah ada yang namanya Indonesia. Kalau misalnya dulu umat Islam, Londo datang lagi, habis Jepang ganti Londo, gimana? Ya udah kita hijrah saja. Apa lawan? Lawan. Ya, lawan. Benar. Jadi bukan hijrah ini bukan kayak begitu. Meninggalkan negeri yang dihuni ahli bid'ah, meninggalkan negeri yang dipenuhi oleh hal yang haram. Jadi khomer boleh, zina boleh, apalagi itu. Judi boleh, ya kayak di negeri-negeri barat ya Bu ya, boleh. Daripada di situ untuk menyelamatkan agama, lebih baik pergi ke negeri Islam. Ya, di Indonesia judi boleh apa enggak? Boleh kalau nggak ketahuan. Judi nggak boleh ya. Khomer boleh apa enggak? Hah? Loh, ya khomer minuman keras, Bu. Hukum. Jadi kalau sedikit nggak mabuk nggak apa-apa. Ini Bu. Jadi nih aturannya, nih ya aturannya supaya kita tahu aturannya. Nih Bu, aturannya. Nah, nih, gak boleh minum alkohol, ya. Ini Bu, harus cukup umur. Jadi kalau mau minum alkohol di negeri kita harus cukup. Berarti aturan negeri kita membolehkan nggak minum alkohol? Boleh. Tapi aturan agama haram apa halal? Udah cukup umur loh. Halal apa tetap haram? Tetap haram. Ya, tidak mengkonsumsi alkohol di. Kenapa? Aceh pakai perda syariat. Aceh pakai syariat Islam. Ya, Surabaya pakai ini Bu, masih ya, masih pakai ini. Alkohol lokal hanya untuk acara khusus. Pembeli peminum alkohol harus menunjukkan kartu tanda penduduk. Tidak minum alkohol di supermarket atau pasar. Tidak minum alkohol saat mengemudi. Tidak menawarkan alkohol pada anak di bawah umur. Tidak diizinkan minum alkohol saat bekerja, di sekolah, di masjid remaja. Ya kan? Berarti aturannya membolehkan dan melarang. Tapi kan tetap masih boleh kan? Ya kan? Hukum apa ini?
berhubungan badan, suka sama suka di Indonesia. Kita lihat. Nih, tidak dapat dipidana karena termasuk delik aduan. Tuh, ya kan? Jadi kalau suka sama suka, boleh walaupun belum menikah. Jadi zina masih boleh di negeri kita kan? Kalau suka sama suka. Tapi kalau udah unsur pemaksaan baru tidak boleh gitu. Jadi mau dibilang Indonesia negeri Islam, repot juga Bu, ya kan? Repot juga. Tapi kalau judi nggak boleh. Undang-undangnya tegas. Apapun bentuk judi tidak boleh. Kecuali zaman dulu ada SDSB ya Bu ya. Loh, ngalami nggak? Nah, itu boleh kan? Setelah itu nggak boleh lagi. Jadi memang negeri kita tuh sedang berproses. Nilai-nilai Islam itu mudah-mudahan menjadi peraturan perundang-undangan secara nasional. Nggak cuma di Aceh, tapi di seluruh Indonesia. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Loh, loh, loh. Haram minum khamr, haram berzina, haram berjudi. Itu hukum buatan manusia atau hukum yang Allah turunkan? Kita ini hambanya siapa? Hidup di buminya siapa? Makan rezekinya siapa? Hidup mati kita tergantung kehendak siapa? Kalau Allah mau hukum kita dengan hukumnya Allah, wajar apa kurang ajar? Mau nerima apa nolak? Ya. Tapi kira-kira kalau kita tetapkan di Surabaya, khamr haram, pacaran haram, nggak pakai jilbab nggak boleh, banyak yang nerima tuh banyak yang nolak. Makanya itulah pentingnya dakwah, pentingnya pendidikan, pentingnya kajian muslimah seperti ini. Supaya orang yang belum paham jadi paham. Sehingga ketika syariat Allah ditegakkan, insya Allah banyak yang setuju daripada yang tidak setuju. Kan gitu Bu ya? Arahnya ke situ. Arahnya ke situ sebenarnya. Dakwah itu. Hijrah, melarikan diri demi keselamatan jiwa. Khawatir terkena penyakit di negeri yang ada wabahnya, melarikan diri demi keselamatan harta, bukan korupsi ya. Korupsi terus kabur itu kan banyak kalau itu ya. Hijrah untuk mencari pelajaran, hikmah, nasihat, menunaikan ibadah haji, ya. Itu juga hijrah. Sedangkan menurut pendapat yang keempat, hijrah itu pergi untuk mendekatkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, meninggalkan dosa dan kesalahan. Meninggalkan hal-hal yang menjauhkan diri dari kebenaran. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat 26. Ya. Al-Ankabut ayat 26. Coba kita buka dulu ayatnya, Bu. Surah Al-Ankabut ayat 26. Al-Ankabut Nabi Ibrahim hijrah. Ada enggak? Memang ayat hijrah itu banyak itu Bu ya. Al-Ankabut ayat berapa nih Bu? Al-Ankabut 26. Kita bukakan di sini aja. Tafsirku Al-Ankabut 26. Ini dia.
Ini Nabi Ibrahim hijrah sama keponakannya namanya Nabi Lut. Ya. Kenapa kok Nabi Lut hijrah? Ayo kenapa yuk? Kenapa? Nabi Lut hijrah kenapa? Karena masyarakatnya gak bisa dikasih tahu. Masyarakatnya nggak bisa dikasih tahu, akhirnya masyarakat diazab apa enggak sama Allah? Diazab apa enggak? Diazab. Supaya Nabi Lut tidak kena azab, Nabi Lut hijrah dari wilayah Sodom. Itu tadi. Ya. Hijrah. Itu juga masuk makna hijrah. Oke. Sekarang makna hijrah sudah tahu, Bu, ya. Tinggal pembagian hijrah. Jadi pembagian hijrah itu ada hijrah yang untuk menghindar dari sesuatu. Ya. Kalau kita lihat Syarah Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam An-Nawawi itu ketika hadis pertama innamal a'malu bin, insya Allah kita hafal, Bu, ya, hadis itu, ya, hadis itu doang, jangan-jangan yang kita hafal, ya. Innamal a'malu bin niat. Di hijrah itu ada dari menghindar dari sesuatu, tadi sudah kita bahas. Tapi ada hijrah untuk mendapatkan sesuatu, menuntut ilmu, berjihad, ya, menziarahi saudara seiman, bisnis, cari nafkah, penghidupan. Jadi hijrah ada dua lagi itu. Ada hijrah menghindar dari sesuatu, ada hijrah untuk mendapatkan sesuatu. Ibu-ibu ini aslinya Kali Lomlor, tak? Asli sini, tak? Enggak kan? Banyak pendatang kan? Berarti ibu-ibu hijrah. Kenapa kok hijrah ke sini? Aslinya kan ada dari luar kota kan? Kenapa kok sampai ke sini? Ayo. Ikut suami, nah ya, itu paling pas tuh. Rezekinya di sini, ya. Nah, itu juga bisa itu, Bu, ya. Bisa macam-macam itu pokoknya, macam-macam. Ini pembagian hijrah. Semua ini dari hadis yang terkenal ini, ya. Hadisnya dari An Umar Ibnu Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Ibu-ibu ikut kajian muslimah di masjid remaja ini niatnya apa? Pengen dapat ilmu, pengen dapat konsumsi tak? Enggak kan? Apa sih konsumsi ya ini? Oh, enggak berarti, Bu, ya. Kalau ini aja beli sendiri bisa, Bu, ya. Ya. Berarti bukan karena konsumsinya kan? Ini pulang pengajian muslimah dapat sembako tak? Enggak. Dapat arisan? Enggak. Dikasih amplop satu-satu enggak? Enggak. Kalau dapat amplop mau? Amplopnya tok loh. Berarti ibu-ibu sama saya itu lebih ikhlas ibu-ibu. Iya apa enggak? Karena kalau saya dapatnya bisa tambah. Yo amplop ya isinya. Padahal kan amplopnya nggak penting, yang penting pahalanya. Ya. Seuzon semua ya. Makanya tadi kata Rasulullah SAW, seseorang itu hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Kalau kamu niatnya pengen dapat konsumsi, ya konsumsi. Kalau kamu niatnya pengen dapat
Amplopnya dapat amplop itu tadi. Tapi kamu nggak dapat pahala. Padahal yang kekal itu kan pahala, Bu ya. Ya, yang kekal itu adalah pahala. Coba lihat saudara kita di mana? Di yang tertimpa musibah itu, Bu. Bayangkan bagaimana kondisi mereka. Loh, kok jadi nutup materinya? Saya tadi loh mau bahas istri-istri Nabi, karena gak dikasih tema, ya kan? Istri Nabi udah tak siapin, ya. Karena gak dikasih tema. Kok tiba-tiba sampai sini ada temanya? Ya. Istri-istri Nabi, kenapa Nabi istrinya ada banyak kan gitu, ya. Ya, berhubung ya kan temanya hijrah ya wis ganti, Bu. Ya. Padahal istri-istri Nabi ini penting. Kenapa? Ini, Bu, ayatnya ini. Al-Ahzab ayat 6. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Artinya, antara diri kita dengan Rasulullah lebih utama Rasulullah. Kita harus mengorbankan diri kita untuk Rasulullah. Kan begitu ya? Antara orang tua kita, pasangan kita, anak kita dengan Rasulullah lebih utama siapa? Rasulullah. Gak apa-apa orang tua kita jadi korban, anak kita jadi korban, pasangan kita jadi korban, yang penting Rasulullah tidak jadi korban. Benar apa enggak itu? Iya, benar, Bu. Benar. Nah, tapi ingat ini belum selesai ayatnya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Nabi itu ibu-ibu mereka. Mereka hum ke sini, yang hum di sini kembali kepada siapa? Al-mu'minin. Jadi istri-istrinya Nabi itu ibu-ibunya orang yang Istrinya Nabi itu ibunya kita, itu loh maksudnya. Berapa istrinya Nabi? Ayo. Ya kan? Loh kan? Salah tok is pokoknya. Ya. Pokoknya salah tok, Bu. Ya. Ya. Kenapa saya bilang salah? Ya itu tadi. Ya. Padahal itu ibu kita loh. Iya apa enggak? Masa anak enggak kenal sama ibunya? Kurang ajar enggak ya? Kurang ajar apa enggak? Itu makanya saya tadi mau bahas itu. Ya. Berhubung sampai sini kok hijrah, ya sudah. Ganti, Bu. Ya. Nah, kapan-kapan. Ya. Nah, ini, Bu, coba lihat saudara-saudara kita, Bu. Ya. Ini yang ini, Bu, dia cerita waktu awal banjir ya. Dia cerita waktu awal banjir. Jadi dia cerita awal-awalnya sampai tenggelam rumahnya itu. Di videoin semua. Nah, ini agak lemot ini. Bila mana ini? Ah ini, Bu. Ini, Bu. Ya, ini awalnya bawa dulu, terus sudah sampai masuk dalam rumah, ya kan? Tapi dia harus naik lantai 2 karena tambah tinggi banjirnya. Besoknya udah tenggelam itu jalannya. Ya, mereka harus tinggal di lantai 2. Setelah itu, ya, malamnya mereka harus naik ke atas atap. Lihat aja, atas atap. Ya. Udah tenggelam itu. Nah, bahkan ada ibu-ibu hamil juga tuh naik ke atas atap ya, hamil besar. Yang rumahnya tinggi, alhamdulillah masih aman, Bu. Kalau rumahnya pendek ya tinggal di atap gini. Terus tenggelam sampai seperti itu. Nah ini, Bu, harta yang mereka kumpulkan bertahun-tahun, ya kan? Gak jadi apa-apa, Bu ya.
hilang seketika. Memang harta itu amanah atau punya kita atau punya Allah? Dititipi sama Allah kan? Diminta pertanggungjawaban juga kan? Harta kita bawa sampai mati nggak? Harta nggak kita bawa sampai mati? Kalau hutang, sampai mati. Lah, hutangnya negara yang 10.000 triliun, yang bawa mati siapa? Ya, bener presiden ya. Salahnya ngutang akeh ya kan ya. Dia yang ngutang yang suruh bayar rakyat gitu ya. Nanti rakyat mati, rakyat juga yang nanggung lo, nggak mau. Ya. Sopo iku presiden yang ngutangan itu Bu ya. Ini detik-detik anunya Bu ya, detik-detik banjirnya. Detik banjirnya. Nah ini Bu. Ini nggak bisa, Bu mau kemana lagi? Ini hanya nunggu bantuan. Dan ini sampai 2-3 hari. Sampai malam kayak begini. Gak kelihatan apa-apa. Cuman nyaut-nyaut. Ya kan? Tolong-tolong nggak nunggu bantuan saja. Nunggu bantuan. Ada itu yang anak yatim tapi udah remaja. Dia harus naikkan kursi di atas dapur, dia bertahan 3 hari, air seleher. 3 hari air seleher. Gak makan, gak minum, buang airnya wis gak tahu, gak jelas. Dingin apa gak kira-kira itu? Ya. Ya, itulah. Makanya ibu-ibu jangan lupa mereka yang bertahan hidup di sana saja ya, itu jadi pengemis, Bu. Karena butuh makan. Apalagi yang bisa diharapin? Banjirnya plus lumpur sampai serumah, ya kan? Ya butuh makan. Bisa. Anak-anaknya suruh ngemis. Kalau nggak makan. Kondisinya kayak begini. Hancurnya gue. Ini kalau nggak ada bangunannya sebelahnya, berarti bangunannya juga ikut hancur semuanya. Ya, tapi itulah mereka yang Allah uji, ya. Maka ya kita harus bantu, ya. Apapun kita harus bantu. Ini sampai ada artis ya, itu bantunya dia karena kan nggak bisa diakses, sehingga dia pakai helikopter nyewa sendiri. Mana ini? Dia nyewa sendiri, pakai helikopter. Dia biaya sendiri. Karena kalau nunggu pemerintah kan mungkin sibuk pemerintahnya kan begitu ya. Jadi dia sendiri. Mana ya kok nggak ketemu? Namanya artis ini Bu, artis selebgram Andin ya. Dia ke desa-desa yang nggak ada akses. Ini Bu, 4 hari berjalan supaya dapat makan loh ya. Bayangin, 4 hari jalan. Atas Gaza Palestina, bawah Aceh. Apa yang dialami saudara kita di Palestina, ternyata juga dialami saudara kita di Aceh, Sumatera. Hanya untuk makan. Mana ini Mbak Andinnya? Kok hilang? Waktunya udah mau habis, Bu ya? Iya. Sampai jam? Alhamdulillah. Loh? Jam 5 kurang seperempat. Oh, jam 5 pas. Ya, ini Bu, dia
ngasih bantuan sendiri. Ya, dia sewa helikopter sendiri. Dia lihat dari atas, ternyata banyak hutan yang digunduli. Gak tahu siapa yang gunduli itu. Ya. Terus dia cari dari atas ya, ini kotanya. Kotanya udah hancur. Kita lihat desanya. Ini nggak ada akses sama sekali. Terputus, benar-benar. Terputus ya. Jalan nggak ada. Jadi untuk bisa nolong ini hanya lewat helikopter. Ketemu akhirnya, Bu. Tapi nggak bisa mendarat. Nggak bisa mendarat. Tapi rendah. Bantuannya dibuang begini. Tapi tenang, sudah pakai box. Kuat berarti, Bu ya. Kalau yang awal-awal kan Gubernur Bobi itu beras langsung buang. Terus Supermi langsung buang. Hancur di bawah, Bu. Ya. Kalau ini kan ada boxnya, aman. Nggak sempat ketemu, Bu. Ini terpencil daerahnya. Cuman bisa dada-dada saja. Ya kan? Terima kasih. Berarti benar-benar butuh bantuan. Karena akses menuju desanya terputus. Ketemu desa berikutnya, akhirnya tapi agak jauh. Tapi warganya udah nungguin. Bayangin, ya. Saking luar biasanya ujian yang mereka, Bu. Kalau mau pindah-pindah desa buat berobat harus naik ini 30.000 ini, Bu. Ya, buat nyebrang. Kalau anaknya sakit harus berobat, nyebrang dulu. Bukan nambang ini, Bu, ya. Ini mirip sama nambang kan ya. Kayak gini. Oh ya, kalau udah jatuh ya wassalam udah. Ya. Udah takdir. 30.000. Nah, ini yang penyintasnya bilang ini, Bu, ya. Alhamdulillah. Nah, ini dia bilang ini. Ini tempat tidur kita, tempat sholat kita, tempat makan kita. Sementara inilah ganti rumah. Sementara dulu di situ di tempat kayu. Jadi kami buat sementara ini sudah berapa minggu. Di sinilah kami tinggal. Ibadah sholatnya gimana, Bu? Tetap Yang paling sholat. wajib. Sholat paling wajib katanya. Di samping itu bisa kita baca Yasin. Nah, ini pun kitabnya. Habis itu pun bisa kita baca-baca surah Al-Kahfi, surah Al-Muluk, surah As-Sajadah. Disitulah kita mohon pada Allah. Semoga Allah jauhkan balanya lagi. Jangan sempat kena kita. Sedih nggak, Bu, dengan keadaan sekarang? Enggak katanya. Mohon kita kepada Allah, semoga Allah beri hikmahnya lagi kepada kita. Yang lebih terbaik lagi. Mana tahu nanti Allah balas dengan senantiasa yang sebaik-baiknya. Kami dengan keadaan Nah, ini memang keimanannya mana orang-orang Aceh dan sekitarnya, Bu ya. Jadi sampai ada pasutri itu, Bu, niat banget ini. Pasutri loh ini. Niat banget bersih-bersihkan barang-barangnya itu. Mana ini pasutrinya. Niat banget. Nah ini, coba. Niat banget. Ya. Kan rumahnya kan tertutup lumpur tuh, separuh sih, ada yang sampai tinggi. Niat banget. Makan dulu, sarapan dulu paginya, ya. Terus gali-gali lumpur yang udah jadi tanah. Ya. Coba buat nyelamatin. Ya. Lemari, Bu. Rak. Apa sih ini? Rak ini kayaknya, rak piring. Rak piring, Bu. Ya. Paling kan kalau sudah kayak begini kan wis pasrah aja, Bu. Terus gak punya apa-apa sudah. Niat banget sampai mau dibersihin. Yang bisa diselamatin itu aja. Sekitarnya kayak begini. Ya. Inilah musibah karena ulah manusia. Siapa manusianya yang merusak
alam. Ya. Baik. Jadi hijrah itu ada dua. Ada makania secara fisik, kurang 5 menit kita Bu ya. Dan ada maknawiyah. Kalau hijrah makania kan sudah tahu kita Bu ya, pindah negeri, pindah rumah, pindah daerah, pindah lingkungan. Tinggal yang hijrah maknawiyah. Ini sebagai penutup. Hijrah maknawi itu sebagaimana Al-Mudassir ayat 5. Warrujza fahjur. Adapun terhadap perbuatan dosa yang salah satu perbuatan dosanya nyembah berhala, maka fahjur, hijrahlah, yang maknanya tarku, tinggalkan. Hijrah maknawi juga bisa dalam hadis ini. Apa itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hijrah maknawi itu orang Islam yang tidak menyakiti orang Islam yang lain. Dengan lisannya maupun tangannya. Wal muhajir, dan orang yang hijrah itu man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau tadi kan hijrah apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Kalau ini menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Atau hadis yang lain lagi. Hijrah itu antah jurol fawahish ma doharo minha wa ma baton. Meninggalkan segala kekejian yang tampak maupun yang tersembunyi. Watukim sholat, dan engkau mendirikan sholat. Watu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Summa anta muhajir wa in mutta bil hador. Maka engkau disebut sebagai orang yang berhijrah sekalipun engkau tetap berada di tempatmu. Nah, ini sama juga. Dan dari sini kita langsung contohnya saja, misalnya contoh-contoh hijrah maknawi. Ahlan wa sahlan di Ini beberapa contoh nih. Meninggalkan kejahilian menuju nilai Islam, kekafiran menuju keimanan, kesyirikan menuju tauhid, kebatilan menuju kebenaran, perbuatan maksiat menuju ketaatan, meninggalkan yang haram menuju yang halal. Jadi kalau maknawi ini perlu pindah tempat apa enggak? Enggak perlu. Ya, enggak perlu. Dia cukup tinggal secara makna saja. Enggak usah pindah lokasi atau tempat tinggal. Nah, tapi ada tahapnya. Tahapnya itu dari mana, Bu? Hijrah itu awalnya individu dulu, kemudian keluarga, kemudian sosial dan masyarakat. Dan salah satu yang bisa membuat kita hijrah itu dengan jalan dakwah. Dakwah itu kan mengajak, da'a yada'u, mengajak orang supaya yang belum baik jadi baik. Nah, itu hijrah. Makanya kalau sekarang tahun baru Masehi, spirit hijrahnya harus baru, yaitu hijrah yang mana? Mau pindah rumah mau enggak? Mau pindah negara? Ada rencana? Hah? Enggak kan? Berarti kita hijrah maknawi, bukan makani, tapi yang maknawi. Yang maknawi itu apa? Sudah saya sampaikan. Ya.
Jelas ngopo belas? Hah? Jelas ngopo belas? Jelas? Jelas? Jadi Rasulullah SAW itu pertama hijrah maknawi dulu di Mekah 13 tahun, kemudian hijrah makani. Kalau kita lihat Bu, 13 tahun di Mekah, Islam itu maksimal apa enggak? 100% apa enggak di Mekah 13 tahun? Enggak. 100%-nya justru ketika pindah ke Madinah. Punya masjid, punya negara, sudah berani nasihati raja-raja lain, bahkan berperang dengan mereka yang berbuat zalim dan lain sebagainya. Inilah sehingga mudah-mudahan spirit hijrah dari muslimah masjid remaja di tahun baru Masehi ini menuju sampai dari pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita sampai ke Indonesia yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang, insya Allah. Ya, amin Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksa. Ya, tidak dipaksakan. Ustaz, kalau boleh kami simpulkan, hijrah itu ada dua, makannya. Itu secara fisik atau geografis berpindah. Kemudian yang kedua adalah hijrah maknanya. Jadi ini kalau boleh saya simpulkan itu tergantung dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah menuju ada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu tidak akan terwujud akan dan meninggalkan hal yang dilarang. Mungkin itu yang semuanya selalu dapat memperbaiki diri, yaitu hijrah menuju ke yang lebih baik. Mari apa yang telah kita dapat dari Ustadz Carlos ini untuk bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf dari saya apabila selama saya sebagai pembawa acara ini ada beberapa hal yang kurang berkenan. Untuk itu, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil